Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota saya sendiri, Tarisha Febliandi dengan NIM 20 23 10 86, dan rekan saya yaitu Sisri Febrina Ningsih dengan NIM 20 23 10 84. Kami akan mempresentasikan tentang zat aditif dan zat adiktif dengan mata kuliah Kapital Selekta IPA. Baiklah, yang pertama yaitu zat aditif. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan zat aditif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga, dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan adalah zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Jenis-jenis zat aditif. Yang pertama adalah pewarna. Pewarna merupakan zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau minuman. Bahan pewarna dicampurkan untuk memberi warna pada makanan, meningkatkan daya tarik visual pangan, merangsang indera penglihatan, menyeragamkan dan menstabilkan warna, dan menutupi atau mengatasi perubahan warna. Pewarna ini dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Warna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, baik dari tumbuhan dan hewan. Kunyit memberikan warna kuning, daun suji dan daun pandan memberikan warna hijau, warna telang atau warna biru keunguan, gula kelapa memberikan warna merah kecoklatan, cabai dan bunga belimbing sayur memberikan warna merah. Pewarna alami ini sangat aman bagi kesehatan manusia. Sedangkan pewarna buatan adalah pewarna yang diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia yang menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Jenis pewarna ini umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang mempunyai warna orange mirip dengan warna wortel. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Bahan aditif pemanis terdiri dari dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman serta dengan berbagai keperluan. Sedangkan pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Zat aditif pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Yang ketiga adalah pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Pengawetan bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan makanan secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran.
Pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi atau peragian dan menambahkan enzim, misalnya enzim papain dan enzim bromelin. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawetan yang diizinkan. Yang keempat adalah penyedap makanan. Penyedap makanan merupakan bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Penyedap makanan sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Berikut diuraikan beberapa contoh penyedap makanan. Yang pertama adalah penyedap rasa atau penegas rasa adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap berfungsi menambahkan rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Penyedap rasa alami berasal dari rempah-rempah, misalnya bawang putih, bawang bombay, pala, merica, ketumbar, serai, pandan, dan daun salam. Penyedap sintetik pada dasarnya merupakan tiruan dari yang terdapat di alam. Tetapi karena kebutuhannya jauh melebihi dari yang tersedia, maka sejauh mungkin dibuatlah tiruannya. Yang kedua yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang dapat memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman, sehingga dapat membangkitkan selera konsumen. Penambahan zat pemberi aroma ini menyebabkan makanan memiliki daya tarik untuk dinikmati. Yang kelima adalah pengental. Pengental merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu yang diinginkan. Bahan pengental alami contohnya meliputi pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Beberapa hidangan seperti capcay menggunakan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya. Yang keenam adalah pengemulsi. Pengemulsi merupakan bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Praktik konkretnya adalah pengemulsi dapat menyatukan air dan minyak yang tidak dapat bersatu. Minyak dan air tidak dapat bercampur, namun bisa ditambahkan sabun, kemudian diaduk keduanya dapat dicampurkan. Oleh karena itu, sabun dalam contoh tersebut disebut sebagai zat pengemulsi. Selanjutnya adalah zat adiktif. Zat adiktif merupakan obat atau bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup akan menyebabkan kerja biologi, serta menimbulkan ketergantungan yang sulit diatasi, yang berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus dan jika dihentikan akan menyebabkan rasa lelah dan rasa sakit yang luar biasa. Jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberikan efek positif pada tubuh, tetapi malah akan memberikan efek negatif. Jika digunakan, maka penggunaannya akan mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Tetapi setelah itu, penggunanya akan merasa tergantung dan akan mengulangi secara terus-menerus untuk menggunakan narkotika. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 hanya dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik atau laboratorium. Narkotika jenis ini mempunyai potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin atau putau, petidin, candu, ganja atau cannabis, marijuana, hashish. Kokain meliputi serbuk kokain, pesta kokain, dan daun koka. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah bahan baku untuk produksi obat. Jadi mereka memang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika jenis ini menimbulkan potensi ketergantungan tinggi. Contohnya adalah petidin, morfin, fentanyl atau metadon. Narkotika golongan 3. Jenis narkotika ini hanya digunakan untuk membantu rehabilitasi. Jenis narkotika ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan difenoksilat. Jenis zat adiktif selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, dampak positifnya adalah ketika orang yang sulit tidur meminum obat tidur atau golongan psikotropika, maka ia akan tertidur nyenyak. Namun, penggunaan obat tidur sangat tidak disarankan dan harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya, ekstasi, MDMA, metil dioksi, metamfetamin, LSD, dan STP atau DMOM.
psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metafetamin, fenisikdilin, dan Ritalin. Selanjutnya yaitu psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya adalah pentobarbital dan flunitrazepam. Selanjutnya yaitu protopita golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, cobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, dan nitrazepam. Jenis zat adiktif yang terakhir yaitu zat psikoaktif lainnya. Yang pertama yaitu alkohol. Yang banyak digunakan yaitu etanol C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Jenis zat psikoaktif lainnya yang kedua yaitu nikotin. Terdapat dalam daun tembakau yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Zat psikoaktif lainnya yang ketiga yaitu kafein, merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama itu dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Bahkan jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka berisiko tertular berbagai penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi atau metilandioksimetamfetamin atau MDMA dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan bergetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Yang terakhir yaitu dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama yaitu inhalansia, dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah, misalnya merasa dapat terbang, sehingga orang yang mengkonsumsi terjun dari tempat tinggi. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Yang kedua yaitu alkohol. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lembung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Ibu hamil pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Yang terakhir yaitu selain nikotin, dalam merokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida atau CO.
yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan hipotensi. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri dari bahaya narkoba adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Yang keenam, menerapkan pola hidup sehat. Yang ketujuh, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Yang ke-8, melakukan kegiatan yang positif. Yang ke-9, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.